Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Akhirnya teman-teman kita sampai juga ke topik ini, yaitu asesmen nasional. Mengapa kita perlu membahas asesmen nasional? Pertama, karena banyak orang yang keliru mengartikan apa itu asesmen nasional. Bagi banyak orang, asesmen nasional diterjemahkan sama saja seperti UN. Bedanya paling mungkin bagi mereka adalah karena asesmen nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Yang kemudian menjadi keliru adalah karena konon tersebar berita bahwasanya asesmen nasional bukan penentu kelulusan. Logis memang, karena diujiankan bukan pada kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, maka karena itu siswa bisa main-main saja, tidak belajar. Apalagi kemudian asesmen nasional adalah penjabaran dari Merdeka Belajar. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Di sini pengertian merdeka diterjemahkan sama seperti bebas. Bebas artinya bisa main-main, bisa tidak main-main. Inilah yang kemudian menjadi keliru. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apa itu asesmen nasional? Yang pasti, asesmen nasional bukan sebatas substitusi. Artinya, bukan sebatas pengganti UN, apalagi sebatas ganti nama. Asesmen nasional diterjemahkan yang paling inti adalah sebagai perubahan pola pikir, perubahan paradigma terhadap evaluasi pendidikan kita selama ini. Pada video kali ini, kita hanya akan fokus tentang apa itu asesmen nasional. Perihal soal-soal, bentuk-bentuk soal yang kemudian akan diujiankan, kita akan bahas pada video-video setelah video ini. Mengapa asesmen nasional disebut tidak sebagai sebatas pengganti UN, tetapi perubahan paradigma? Karena asesmen nasional ini tidak lagi menguji kemampuan seseorang secara individual. Jadi tidak lagi kita mendengar nanti siapa pemeroleh UN yang paling tinggi, yang paling rendah. Tidak lagi secara individual, tapi secara keseluruhan. Ini menjadi alat ukur untuk memetakan pendidikan kita selama ini, untuk mengevaluasi pendidikan kita secara holistik. Jadi asesmen nasional ini nanti akan ada 3. Yang pertama, uji kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Dan yang terakhir adalah survei prasarana atau kelengkapan sumber belajar di sekolah, lingkungan belajar di sekolah. Asesmen kompetensi minimum atau sering disingkat dengan AKM adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Bedanya yang diukur pada AKM ini tidak lagi seperti UN per mata pelajaran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika, atau bidang yang lain. Pada AKM kali ini yang diujikan adalah tentang penunjang kehidupan kita, tentang kemampuan kita untuk hidup. Itu adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Literasi artinya adalah tidak lagi sebatas kau paham apa itu PUEP, huruf besar, huruf kecil, ide pokok. Tidak lagi sebatas itu. Tetapi adalah menilai kecakapanmu mengabstraksi isi bacaan. Ibaratnya, kamu ada di dalam bacaan itu, ada masalah di dalam bacaan itu, kamu bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Jadi ini berproses berpikir, bukan lagi sebatas menghafal, tetapi ada bernalar di sana. Itulah literasi. Numerasi berbeda. Ini adalah menguji kemampuan bernalarmu secara matematis. Tetapi ini tidak kaku lagi secara rumus-rumus. Tidak lagi hanya mengandalkan rumus-rumus. Tetapi adalah
untuk merangsangmu menyelesaikan masalah, problem solving. Karena memang pada abad ke-21 ini yang kita butuhkan adalah kecakapan 4C. Yang pertama adalah communication, collaboration, critical thinking, dan kreativitas. Ini yang kita butuhkan pada abad ke-21. Nah, asesmen nasional ini adalah ibarat diagnosis. Bukan alat uji, ibarat diagnosis untuk memetakan di mana penyakitmu, di mana penyakit kita yang akan segera disembuhkan. Jadi karena itulah Mas Menteri pemerintah kita menyarankan supaya kita tidak membuat persiapan khusus untuk asesmen nasional. Tidak perlu sampai menghabiskan uang ke bimbel untuk mempersiapkan diri ke asesmen nasional. Karena memang pemerintah butuh data yang akurat, yang orisinil, tidak dibuat-buat. Jadi tidak perlu membuat dirimu stres untuk mempersiapkan diri. Yang pasti kamu tetap harus belajar.